Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Alfa Rosian, bab 57, Manja. Demian memeluk tubuh Adele dari belakang dan mencium pipinya berulang kali. Pagi ini Adele sudah bangun duluan dan sekedar berjalan kecil di taman belakang mereka. Adele memandangi bunga mawar yang sedang berkembang. Sedang memikirkan apa? Tanya Demian sambil mengusap perut Adele. Pelan, Adele menghela nafas panjang. Dulu aku punya impian memiliki suami dan anak, serta kehidupan yang sudah pasti bahagia saat menikah dengan Haikal. Tapi impian itu sirna dengan pengkhianatan Haikal. Ucap Adele pelan mengingat kembali masa lalunya yang cukup menyakitkan. Tapi dengan kehadiran kamu, impian itu seolah kembali datang. Bahkan Tuhan langsung memberikan 2 hadiah sekaligus. Lanjut Adele menatap perutnya dan meraih tangan Demian yang masih memeluk tubuhnya yang meskipun tidak bisa erat karena perut buncitnya. Sayang, rumah tangga itu ibarat bunga mawar indah tersebut. Ada kalanya dia mekar dan ada kalanya dia gugur. Jika kita tidak sabar menunggu kuncup berikutnya, maka kita akan kehilangan segalanya. Ucap Demian. Maksudmu aku harus sabar melihat Haikal menikah lagi? Aku harus menerima maduku? Ketus Adele. Bukan sayang, aku hanya ingin kamu belajar ikhlas dengan apa yang sudah pergi. Anggap saja Haikal sebagai bunga yang sudah gugur dan aku kuncup yang baru. Jawab Demian cepat, dia takut prinsesnya ini merajuk. Bukan yang kuncup, suatu saat akan jadi bunga dan bisa layu bahkan gugur. Suatu saat aku akan layu dan menua, tapi cintaku tak akan pernah bisa hilang, meskipun dimakan usia. Ucap Demian tersenyum dan menggigit gemas pipi bakpao Adele, membuat perempuan ini menjerit. Sayang, sakit. Rengek Adele memegang pipinya, tapi Demian hanya terkekeh kecil. Kamu tahu kalau kamu adalah satu-satunya perempuan yang paling aku cintai, dan kamulah perempuan yang berhasil membuatku menggila semalam. Aku Demian. Menggila bagaimana? Tanya Adele. Kamu ingat saat pertama kali aku menginap di rumahmu dulu? Karena ponselmu tidak diangkat, aku sampai mendobrak pintu belakang. Ingat Demian dan diangguki Adele sambil tertawa kecil. Mengingat betapa konyolnya Demian sampai mengira dia bunuh diri. Kamu membuatku benar-benar khawatir saat itu, karena Haikal membawa Karin ke rumah mamanya. Lanjut Demian. Sejak kapan kamu mencintaiku, Om? Goda Adele. Mungkin saja saat kamu masih menjadi istri Haikal. Jawab Demian cepat membuat Adele menutup mulutnya tak percaya. Jadi kamu sudah mengincarku lama? Bisa jadi, jawab Demian santai. Tapi aku tak bisa menunjukkan rasa itu saat kamu masih bersama Haikal. Tanpa aku sangka dan kuduga Tuhan itu sangat baik. Dia memisahkanmu dengan Haikal dengan cara yang tak terduga. Hingga aku bisa masuk dalam kehidupanmu, dan saat ini kau mengandung anakku, hingga kau tak akan bisa lari dariku. Ucap Demian. Sayang, aku tak akan pernah pergi jika kau bisa menjagaku dengan baik. Aku tak akan pernah lari karena aku berdiri di tempat yang sama, yaitu di sebelahmu, jadi jangan khawatir. Ujar Adele memeluk pinggang Demian. Mungkin sebagian orang mengira kita ini pasangan tak berperasaan, karena menikah di balik kesulitan Haikal. Tapi itulah cinta. Perasaan cinta tak bisa dibohongi. Aku nyaman di dekatmu, dan aku merasa aman menjadi istrimu. Aku harap kita bisa menua sampai ajal menjemput kita, sayang. Ucap Adele panjang lebar, membuat Demian semakin cinta dengan perempuan ini. Hari ini hari libur Demian, dan Adele sengaja memutuskan untuk tidak keluar rumah, karena akan menghabiskan waktu bersama. Apalagi ini kandungan Adele sudah tua. Adele butuh tempat untuk bermanja-manja. Bersambung.